Selamat pagi Bapak Ibu, saudara. Selamat beribadah, selamat mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa kita masih memiliki kesempatan, masih memiliki kekuatan di dalam menikmati kegiatan kita sehari-hari. Saya perhatikan ada keluarga dari Pak Edi, oh dari Pak Jerry, ya. Selamat beribadah. Terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini. Ada keluarga yang lain atau individu pribadi yang hadir pada pagi hari ini? Tidak ada. Jika kita memperhatikan tema pada pagi hari ini, tema adalah mendidik anak di dalam Tuhan, ya. Takut akan Tuhan. Nah, mendidik anak merupakan satu tantangan tersendiri, ya, karena bukan waktu yang sebentar. Jadi tidak ada pendidikan anak secara instan, tapi proses yang sangat panjang. Seperti halnya Tuhan mendidik kita dalam waktu yang lama. Bangsa Israel sendiri harus melalui berbagai macam situasi selama 40 tahun. Ada banyak hal yang harus mereka pelajari. Dan tiang awan, tiang api yang senantiasa beserta mereka. Demikian juga dengan kehidupan kita, bagaimana Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, di dalam kita berproses menikmati kegiatan kita sehari-hari. Kita bersama-sama akan menyanyikan tiang awan, tiang api. Hallelujah.
ibadah kita hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangan. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun ke atas kita semua. Amin. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mendoakan anak-anak kita yang akan mengikuti ibadah anak. Saya persilakan anak-anak untuk boleh masuk dan kita akan berdoa bersama-sama. Ya, Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk anak-anak kita doakan untuk mereka, juga doakan untuk para kakak-kakak yang akan mengajar dan membimbing mereka. Mari kita bersatu hati, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini, kami boleh melihat anak-anak-Mu kembali datang ke rumah-Mu. Mereka rindu untuk boleh mendengarkan firman Tuhan, mereka rindu untuk boleh bersama-sama memuji Tuhan. Dan kami mau menyerahkan setiap anak-anak kami dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang kiranya boleh pakai ibadah anak di hari ini, dari awal sampai akhirnya. Kiranya setiap pujian, setiap doa yang dipanjatkan, maupun firman Tuhan yang diberitakan, boleh membawa anak-anak kami semakin mengenal Tuhan. Tuhan yang benar, Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Berkati setiap kakak-kakak yang akan mengajar dan membimbing, agar kiranya melalui apa yang mereka perkatakan, mereka perbuat, semuanya itu boleh Tuhan pakai untuk mengajarkan anak-anak kami untuk mengenal dan mengasihi Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pada saat kita mendidik anak, ada pasang surut, ya. Ada banyak hal di luar kekuatan kita. Kadang-kadang kita juga merasa berat sekali, gitu ya. Dan ini tidak terjadi pada saat sekarang, tapi sejak zaman dahulu kala. Bagaimana Kain melawan Tuhan, gitu ya, secara langsung. Demikian juga anak-anak Daud yang melawan orang tuanya dan lain sebagainya. Dan semuanya tidak ada yang tersembunyi. Bagaimana kekuatan Tuhan hadir di dalam kegiatan kita sehari-hari, dan biarlah apa yang kita doakan, kita sampaikan senantiasa menjadi penguat dalam kehidupan kita, dan biarlah kita senantiasa
tetap berdoa dan berharap pada kekuatan Tuhan. Kita bersama-sama menyanyikan Tak Tersembunyi Kuasa Allah. mengingat kembali bagaimana kita berdoa pada waktu pagi, pada waktu siang, pada waktu malam, dan setiap waktu agar tentang nanti kita nyanyikan berdoa, whisper prayer.
bersama-sama satukan hati untuk berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, dua syair pujian yang kami sampaikan kepada Engkau pada pagi hari ini Tuhan, tak tersembunyi kuasa Allah. Ketika orang lain ditolong, kami pun akan ditolong oleh Tuhan. Kami diajar untuk berdoa setiap pagi, setiap saat Tuhan, dan Tuhan pasti menolong kami Bapa. Terima kasih, kami bersyukur kami mempunyai Allah yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang kuasanya besar dan dahsyat itu Tuhan. Pagi hari ini Bapak kami berdoa untuk seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini Tuhan, ibadah Jemaat Umum Tuhan. Kami bersyukur Allah memberkati ibadah ini, pemain musik, liturgos, singer Tuhan, bahkan penerima tamu Tuhan, semua yang terlibat Tuhan tolong Tuhan. Rasaku saya berdoa untuk Pendeta Muda Niko yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak terlalu mudah bagi Pendeta Niko untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini, tapi kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang dahsyat. Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Dia menolong Pendeta Muda Niko Tuhan sehingga boleh menyampaikannya dengan sederhana, dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga kami setiap jemaatnya Tuhan boleh menjadi tanah yang subur. Kami boleh belajar dan saling belajar Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk acara penyerahan anak pagi hari ini Tuhan yang akan dipimpin oleh Pendeta Edi. Tuhan, ada 2 orang anak yang diserahkan kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh menjalankan firman Tuhan, menyerahkan anak-anak kami Tuhan, sehingga pada saatnya nanti pada saat dewasa Tuhan, anak-anak ini Tuhan tidak nyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi sungguh-sungguh turut ke dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk ibadah youth nanti siang. Tuhan berkati setiap pemimpin pujian, pemberita firman, anak-anak youth yang hadir. Tuhan berkati Tuhan, sehingga mereka tidak sama keadaannya ketika mereka datang dan mereka pulang Tuhan, karena mereka diberkati oleh Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk komisi anak yang beribadah di lantai 3 Tuhan. Hati amat sedih Tuhan melihat ada 4 orang yang hadir pagi hari ini Tuhan. Sungguh kami berdoa Tuhan terjadi pelipat gandaan seperti yang pelajari tadi malam Tuhan dalam PWC. Tuhan, minggu depan kami rindu tidak 4 orang yang hadir Tuhan, tapi lebih. Karena kami percaya, kami sungguh-sungguh yakin Allah menolong Tuhan pertumbuhan jemaat di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, anak-anak yang baik Tuhan. Berkati mereka Tuhan, jadikan anak-anak yang hebat, jadikan anak-anak bintang, jadikan anak yang cemerlang dalam masa depannya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, mungkin karena usia, mungkin karena sakit. Tuhan, kami percaya Allah kami sanggup memulihkan mereka. Secara khusus kami berdoa untuk Pak Kasianto Putu ya Tuhan. Bapak, kami berdoa sembuhkan kalau sakitnya Tuhan, sembuhkan, pulihkan Tuhan. Biarlah obat-obat yang sedang mereka pakai pemberian dokter Tuhan, Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk Bu Nuryani Tuhan yang hari Senin yang lalu mengalami tindakan medis Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan, Allah kami adalah penyembuh yang dahsyat. Allah kami adalah penyembuh yang luar biasa. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau memulihkan Tuhan Ibu Nuryani Tuhan. Dia menjadi sehat kembali. Dia menjadi sehat kembali dan pulih Bapak. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk renovasi gereja ini Tuhan, yang terus berkembang dan bertambah. Bapak, minggu yang lalu kami mendengar dari panitia, dana yang masih dibutuhkan adalah 240 juta. Ini tentunya bukan jumlah yang sedikit bagi kami, tetapi karena kami memiliki Allah yang besar, karena kami memiliki Allah yang kaya, Allah yang memiliki langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan, kami percaya pasti Tuhan akan cukupkan Tuhan. Terlalu kecil 240 juta bagi Allah kami Tuhan. Kami sangat percaya ketika kami mendengar pada saat gereja ini membutuhkan kursi Tuhan, ada orang yang menghubungi gembala kami, Pak, kursi akan kami cukupkan. Ketika kami membutuhkan AC Tuhan, ada 2 orang yang berkata AC akan kami cukupkan.
Untuk itu Tuhan kami percaya banyak tangan-tangan yang siap digerakkan, banyak hati-hati yang Tuhan akan bukakan, Tuhan akan lembutkan untuk mencukupi setiap kebutuhan ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk panitia Natal Bapak, saat ini terutama untuk seksi acara yang sedang bekerja keras untuk mempersiapkan acara ini Tuhan. Berkati Tuhan Pendeta Muda Niko, Pendati Evan, berkati Evangelis Jonathan, Bu Melisa, Leonel Tuhan. Mereka saat ini mempersiapkan dengan baik Tuhan. Juga panitia yang lain Tuhan, supaya kami saling bahu-membahu, saling mendukung agar acara yang kami persiapkan boleh berlangsung dengan baik, lancar, semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa ini. Tuhan, kami tahu Tuhan, saat ini di Gema kami sedang belajar kitab Roma. Roma 13 mengatakan ayat 1, tidak ada satu pemerintahan pun yang tidak berasal dari Allah. Untuk itu Tuhan, kami sebagai anak bangsa, kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Pemerintah yang sudah dipilih, Tuhan berkati. Para pemimpin yang sudah dipilih, Tuhan berkati. Tuhan, biarlah mereka dengan sungguh-sungguh memiliki hati yang lembut, hati yang mengasihi bangsa ini, sehingga mereka tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan partainya, untuk kepentingan keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya Allah menjagai bangsa ini. Kami percaya Allah memelihara bangsa ini seperti Allah memelihara bangsa Israel Tuhan. Kami percaya ketika banyak orang yang berdoa, Tuhan akan memulihkan bangsa ini Tuhan. Dari kesulitan ekonomi, dari apapun juga Bapak, Engkau pasti akan memulihkan bangsa kami. Bangsa Indonesia, bangsa yang sangat Tuhan kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan untuk keamanan dunia Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak negara terjadi perang. Kami tahu Tuhan persaingan dagang begitu luar biasa. Tetapi kami percaya Allah adalah pengendali bumi. Allah adalah pengendali alam semesta. Untuk itu Tuhan kami serahkan Tuhan semua persoalan ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, yang kasih setianya itu tetap untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus yang selalu menolong setiap persoalan kami, setiap persoalan negeri kami, setiap persoalan dunia ini Tuhan. Yaitu ke dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya kita katakan amin. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Niko. Demikian juga berdoa serta mempersiapkan diri untuk pembacaan firman Tuhan. Kita memahami bagaimana Bapa kita di surga memelihara kehidupan kita. Dan Bapa kita artinya Bapa yang senantiasa kita amini, kita yakini. Dan untuk itu seperti halnya yang tadi sudah sering kita doakan, untuk menjadi ataupun juga melihat bagaimana Bapa yang baik, tentunya kita harus melihat kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menjadi Bapa seperti yang Tuhan kehendaki, ataukah
ataukah belum. Tapi ialah kita mengakui bagaimana Tuhan mengakui dalam kehidupan kita, Bapa yang mengasihi. Engkau Bapa yang mengasihiku, Engkau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru, Kau yang membuatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru, Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. Shalom, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nanti kita akan membaca setelah berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu. Firman ini adalah kebenaran, hidup dan terang bagi kami. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu, mempelajarinya melalui bimbingan Roh-Mu, sehingga kami bisa bertumbuh dalam kasih karunia dan dewasa secara rohani dalam iman. Saat kami mempelajari sabda-Mu Tuhan, kiranya Roh-Mu memimpin dan menyertai. Berkati hamba-Mu Pendeta Muda Nikolas yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan jam kebaktian kami ini ke dalam tangan-Mu, agar kami semua yang mendengar jemaat-Mu akan dapat melakukannya, mengerti di dalam setiap tindakan kami.
Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca dari Injil dari Amsal. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Kami persilahkan untuk pendeta muda Nikolas. Shalom, selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya Bapak Saudara, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang satu tema, yaitu mendidik anak dalam takut akan Tuhan, secara khusus dalam Amsal pasal 22 ayat yang ke-6. Tapi saya nanti akan membaca beberapa bagian firman Tuhan lainnya juga, jadi Bapak Ibu bisa dipersiapkan Alkitabnya atau handphone yang masing-masing. Sebelum memulai lebih jauh, saya mau mengajak kita untuk melihat satu video yang menunjukkan tentang masalah yang sedang terjadi kepada anak-anak muda atau generasi muda kita di zaman ini. Gak ada suaranya, nggak apa-apa ya Bapak Ibu, bisa diperhatikan teksnya aja. After a phone or tablet was taken away from them. What? What's going to happen? What's going to happen? Because we just investigated this trend. We're not right now. Mama, bring the iPad back later, okay? And the results are disturbing. He just always in his own world. He really quiet for real, as you know. This is the dark future of iPad kids, also known as the Generation Alpha. Apparently, this 8th grade kid cannot spell a single word correctly on his list. They literally cannot comprehend a life without social media. And sadly, their parents have chosen the easy way out, using the iPad to shut them up. And don't get me wrong, I can kind of understand you. Many of you parents are just tired. That's why you do this. At least I don't hope so. But see, the temporary relief of 5 minutes when you're letting a gadget take care of your crying child has a permanent curse in exchange, and it lasts for a lifetime. And it's important to say that this isn't just my opinion. This is data. Just recently, school teachers came out saying these iPad-raised kids are doing really bad. Teachers who have taught their entire lives are just up and quitting their jobs now because they can't handle these kids anymore. The iPad kids are out of control. They can easily tap on touch screens, but cannot do basic things like reading or writing. They quite literally don't have the muscles built in their hands to write properly or have the stamina to write because these kids weren't using their hands enough as children. They tend to also get lower scores on language and critical thinking. And sure, they know how to navigate digital apps, but in exchange, they are years late in their education. Oke, ya sekian. Bapak Saudara, familiar dengan apa yang kita lihat barusan? Puji Tuhan loh Bapak Ibu kalau nggak familiar. Dan bersyukur anak-anak di gereja kita nggak sampai ada yang kalau tantrum seperti itu. Tapi di tempat-tempat lain, Lionel bilang enggak, saya nggak familiar dengan itu. Tapi kalau Bapak Ibu lihat ya, kalau Bapak Ibu mungkin pernah ke tempat perbelanjaan, ke mall, ke tempat-tempat yang ramai, kadang kita bisa melihat ada anak-anak yang bisa kalau tantrum, mereka lagi emosi itu luar biasa seperti video tadi gitu ya. Apalagi kalau gadget mereka, entah itu iPad, handphone ataupun tablet yang mereka punya diambil secara paksa oleh orang tua mereka. Wah, luar biasa efeknya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu punya anak, punya cucu yang sering ketergantungan dengan gadget, coba sesekali diambil. Jangan ngomong-ngomong, ambilnya langsung tiba-tiba gitu. Coba lihat reaksi mereka seperti apa. Karena inilah realita dari generasi muda kita di saat ini. Sebagian besar generasi alfa, kalau mereka tidak mendapat didikan yang benar, mereka akan jadi generasi yang seperti itu. Dan efeknya itu sangat luar biasa besar.
Bukan hanya kepada karakter mereka, tapi juga kepada akademis mereka ternyata Bapak Saudara. Dan kalau kita cari, banyak sekali penelitian yang sudah mengungkapkan tentang hasil ini. Hari ini kita belajar sama-sama dari Amsal pasal 22 ayat yang ke-6. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuannya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, hari ini kita setidaknya akan belajar 3 hal tentang mendidik anak di dalam Tuhan. Yang pertama, kita akan sama-sama belajar tentang pentingnya mendidik anak di dalam Tuhan. Nah, Bapak Saudara, kita sadar bahwa yang namanya karakter anak itu satu hal yang penting. Apalagi kita orang-orang timur, orang-orang Asia, kita orang-orang timur dibanding orang barat, kemungkinan besar dari apa yang saya amati, kita lebih mementingkan tentang bagaimana etika, karakter daripada mungkin orang-orang yang di barat gitu ya. Dan saya sadar, ini pasti satu hal yang mungkin kita sudah sering lakukan di dalam kehidupan keluarga kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah mendidik anak dengan benar? Apakah kita sudah mendidik anak di dalam Tuhan? Kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, Bapak Saudara, kata didiklah itu berasal dari bahasa Ibrani hanok, yang juga berarti mendedikasikan atau mempersembahkan dan melatih. Jadi kata ini bahkan sama dengan kata yang dipakai ketika Salomo mempersembahkan bait Allah kepada Tuhan. Artinya kita bisa belajar dari kata asli didiklah ini bahwa mendidik anak di dalam Tuhan itu bukan sekedar membentuk perilaku mereka saja, tapi bagaimana di dalam apa yang kita ajarkan itu kita juga menyerahkan anak kita, mempersembahkan anak kita kepada Tuhan. Bagaimana di dalam pendidikan yang kita berikan itu, anak-anak kita bisa dibawa untuk mengenal Tuhan. Nah, inilah yang paling penting di dalam mendidik anak, di dalam takut akan Tuhan. Bagaimana anak-anak kita bisa menjadi generasi muda yang bisa hidup di dalam kekudusan dan mengenal kebenaran. Satu fakta yang kita tidak bisa pungkiri, Bapak Saudara, anak-anak muda kita hidup di zaman bukan postmodern lagi ya, Bapak Saudara, mungkin post-postmodern, di mana segala sesuatu itu relatif. Gak ada kebenaran yang mutlak di zaman sekarang. Kebenaran menurut saya dengan kebenaran menurut Bapak Ibu itu bisa beda. Dan Bapak Ibu bisa gak setuju dengan kebenaran yang saya percayai. Dan di zaman inilah anak-anak kita hidup. Jadi jangan heran kalau mereka lihat satu video di TikTok, satu konten di Instagram, dan mereka langsung percaya, oh enggak nih katanya TikTok kayak gini kok sama gitu. Meskipun kita ngajarnya sampai berbusa-busa. Tapi kalau mereka nggak percaya dengan omongan kita, dan mereka lebih percaya dengan apa yang mereka lihat di gadget mereka, di media sosial mereka, ya mereka fine-fine aja. Karena mereka tinggal di satu zaman yang seperti itu, di mana segala sesuatu relatif, nggak ada yang mutlak, termasuk kebenaran itu sendiri. Makanya kalau Bapak Ibu sadar, zaman sekarang mengajarkan anak untuk mengenal Tuhan Yesus itu jauh lebih susah daripada zaman waktu Bapak Ibu masih muda. Kalau zaman kita, bukan zaman Bapak Ibu masih muda, saya tengah-tengah soalnya Bapak Ibu. Zaman Bapak Ibu mungkin masih muda begitu ya. Jika kita diajarkan oleh orang tua, pasti jawaban kita pasti akan oke dan lebih mengiyakan jawaban orang tua kita. Tapi coba Bapak Ibu ajarin satu aja kepada anak-anak Bapak Ibu atau mungkin anak-anak sekolah minggu. Mereka pasti langsung jawab tanya loh, emang kenapa kok kayak gitu kan Ibu? Wah, saya tiap ngajar sekolah minggu Bapak Ibu, porsi saya menjawab pertanyaan anak-anak itu sama porsi menjelaskan tentang ceritanya itu bisa berimbang Bapak Ibu. Apalagi kalau ada waktu kosong gitu ya setelah cerita, nah udah selesai. Kali kok mau tanya, wah pertanyaannya banyak dan wah itu ribet Bapak Ibu. Yang saya waktu itu paling kaget adalah ketika melatih dan beberapa teman-teman lainnya, yang kalau nggak salah itu mungkin kelas 1 atau kelas 2 gitu ya. Dia mempertanyakan satu hal yang menurut saya, kok bisa anak sekecil ini sudah paham tentang hal itu, bahkan sudah mengalaminya. Waktu itu pertanyaannya tentang bagaimana dia merasa, ya awalnya karena ada bullying ataupun perbedaan di sekolah, dia melihat temannya dibully seperti itu. Tapi dari pembulian itu dia muncul satu pertanyaan yang kritis, kenapa sih Kak Niko kok seperti ini? Kenapa kok Tuhan Yesus biarin ini? Wah, panjang Bapak Ibu. Saya nggak cukup menjelaskannya hanya satu pertemuan gitu ya. Dan inilah kenyataannya anak-anak kita. Kita diberkahi dengan generasi muda yang begitu pintar, luar biasa kepintarannya. Apalagi anak-anak muda sekarang itu disebut dengan digital native, karena mereka dari lahir sudah pegang gadget, mereka lahir di mana media sosial itu sudah ada di genggaman mereka. Jadi mereka cepat sekali belajar, apalagi sekarang setelah AI semakin banyak, mereka belajar itu semakin cepat lagi Bapak Saudara.
Dan kalau kita mau mengikuti perkembangan mereka, kita nggak akan bisa. Pertanyaannya bagaimana kita bisa mendidik mereka dengan cara yang benar? Kalau mungkin secara kepintaran kita tidak bisa mengimbangi anak-anak kita. Hari ini kita akan belajar beberapa prinsipnya, Bapak Ibu. Yang pertama, di dalam pentingnya mendidik anak, kita belajar bahwa mendidik anak di dalam takut akan Tuhan itu ada beberapa aspek yang kita perlu perhatikan. Saya mengutip seorang teolog namanya David Hubert. Dia mengatakan seperti ini, Bapak Ibu. Takut akan Tuhan itu adalah suatu ketaatan yang penuh rasa hormat, yang tercermin dari penghormatan dan penyembahan kita kepada Tuhan hingga ke perilaku kita sehari-hari. Kita melihat setiap saat sebagai waktu Tuhan, setiap hubungan sebagai kesempatan Tuhan, dan setiap tugas sebagai perintah Tuhan, dan setiap berkat sebagai anugerah Tuhan. Jadi ketika kita mendidik anak kita di dalam takut akan Tuhan, ada dua hal yang kita tekankan kepada mereka. Satu, bagaimana kita mengajarkan secara verbal. Kita memberikan pengetahuan kepada mereka, kita mengajarkan apa yang kita tahu secara kognitif. Tapi jangan lupa aspek yang kedua. David Hubert mengatakan bagaimana anak-anak kita melihat itu, bahwa yang kita ajarkan itu terwujud nyata dalam keseharian kita. Nah, itu yang sebenarnya paling penting, Bapak Ibu. Dan di sanalah tantangannya. Kemudian seorang teolog lain namanya James Mockler, seorang dosen di Biola University, dia mengatakan seperti ini. Ketika kita mendidik, yang kalau dalam bahasa aslinya itu lebih ke arah melatih, ya Bapak Ibu. Ketika kita melatih mendidik anak kita, itu mencakup lebih dari sekedar kita memberikan instruksi, lebih dari sekedar kita memberikan perintah. Ketika kita melatih mendidik anak kita, itu mencakup bagaimana kita menjalani hidup kita di depan mata anak-anak kita. Sekali lagi, bagaimana kita menjalani hidup kita di depan mata anak-anak kita. Bapak Ibu bisa pasang topeng dimanapun juga. Di tempat kerja Bapak Ibu jadi orang-orang baik, di gereja Bapak Ibu jadi orang yang murah senyum. Tapi kalau di rumah di depan mata anak-anak Bapak Ibu jadi orang-orang yang emosional, bahkan mungkin sering main tangan. Jangan harap anak-anak Bapak Ibu bisa meladani hal yang baik dari Bapak Ibu. Karena kenyataannya yang mereka lihat di depan mata mereka adalah apa? Bukan seorang papa mama yang baik, yang kelihatannya takut akan Tuhan. Tapi mungkin bagi mereka seorang papa mama yang jahat. Hati-hati terus. Terkadang kita nggak sadar akan hal ini, karena memang secara psikis, secara psikologis, kita itu lebih mudah menjadi diri kita apa adanya di depan orang-orang yang sangat dekat sama kita, di depan orang yang sayang banget sama kita, dan kita pun sayang sama mereka. Kita cenderung gampang kelepasan jadi diri kita apa adanya. Kalau mungkin kita di luar, kita di tempat kerja, kita di gereja, kita bisa pasang topeng profesionalitas kita. Atau mungkin pasang topeng kita sebagai anak-anak Tuhan di gereja. Tapi ketika di rumah, ketika kita sudah merasa nyaman, kita merasa terbuka dengan keluarga kita, seringkali kita keceplosan, kita kelepasan. Dan sebetulnya mungkin kita tidak ingin melakukan hal-hal itu tadi, Bapak Saudara. Tapi karena kita sudah terlanjur nyaman, merasa nyaman, kita jadi kelepasan dan pada akhirnya malah memberikan satu contoh yang buruk pada anak-anak kita. Nah, ini memang satu tantangan yang harus kita hadapi. Kejatuhan manusia di dalam dosa membuat kita harus menghadapi satu tantangan yang berat ini. Karena pada akhirnya tidak ada kita yang sempurna, Bapak. Dan hari lepas hari kita harus terus melawan kedagingan kita yang dengan mudah dapat jatuh di dalam dosa. Karena itu James Mockler mengatakan, pelatihan itu butuh dedikasi yang kuat dari para orang tua. Nah, sekali lagi, fokus utama dari Amsal ini bukan bagaimana anak respon, tapi bagaimana kita sebagai orang tua mendidik mereka. Dan ketika kita mendidik anak-anak mereka, perlu juga kita memberikan satu koreksi, satu cara yang membetulkan kalau anak-anak kita ternyata melakukan satu cara yang salah. Nah, inilah yang penting, Bapak Ibu. Nah, apakah selama ini kita sudah berusaha mendidik anak-anak kita dengan benar, sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan? Paul David Tripp mengatakan bahwa seringkali kita manusia itu tidak sadar, bahwa tanpa sadar kita seringkali menggantikan hukumnya Tuhan, apa yang Tuhan perkatakan, dengan aturan-aturan kita sendiri. Di rumah kita, saya yakin setiap kita pasti punya aturan rumah masing-masing. Anak-anak harus tidur jam berapa, mereka bolehnya apa, nggak bolehnya apa. Tapi kan tanpa sadar, Bapak,
aturan-aturan yang kita buat itu bukan supaya mereka mengenal Tuhan, bukan supaya mereka mengikuti kehendak Tuhan, tapi supaya apa? Supaya kita yang nyaman, kita nggak pusing. Contohnya apa? Kenapa sih kok tadi ada fenomena anak-anak itu begitu ketergantungan dengan gadget, dengan handphone, dengan tablet mereka? Karena banyak orang tua, karena mungkin merasa capek dengan pekerjaan, capek dengan kehidupan mereka, ada masalah di luar, apalagi mungkin dengan pasangan sendiri masih nggak ada, masih belum baik-baik saja masalahnya gitu loh. Ketika sampai rumah ketemu anak, mau meluangkan waktu untuk anak, menemani mereka bermain, itu udah capek, habis tenaganya Bapak. Jadi kadang memang kita nggak ada opsi dan kita akhirnya membiarkan, yaudah, kamu main dulu deh, mama kasih waktu 1 jam, papa kasih waktu 1 jam, setelah itu belajar. Nah kenyataannya memang ini satu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Saya juga dalam masa persiapan untuk menjadi orang tua, Bapak Saudara. Dan saya sadar, meskipun saya sudah banyak baca tentang parenting, lihat, Bapak baca buku, terus baca di media sosial tentang parenting, oh ya saya yakin nanti ketika saya benar-benar mempraktekannya tidak segampang itu ya Bapak Ibu. Karena saya sudah mendapatkan banyak testimoni, baik dari orang tua saya sendiri maupun dari Bapak Ibu dan juga teman-teman di atas saya. Mereka ngomong, oh nggak apa-apa, belajar aja, nanti lihat aja waktu prakteknya gimana, saya pengen tahu gitu Bapak Saudara. Dan ya memang ini nggak mudah Bapak Saudara. Saya pun memahami hal itu. Tapi ya di sanalah Tuhan menantang kita. Apakah kita mau jadi orang Kristen yang gitu-gitu aja? Kalau anak-anak zaman sekarang tuh bare minimum Bapak Saudara. Ya udah standar paling rendah aja, udah segitu aja lah. Pokok kamu Kristen datang ke gereja, baca kitab, doa udah cukup. Apakah kita cuma mau jadi orang Kristen yang udah segitu-segitu aja? Atau kita benar-benar menjadi orang Kristen, orang tua yang mau mengajarkan, mendidik anak-anak kita di dalam takut akan Tuhan, supaya mereka nggak sekedar jadi anak yang baik-baik, nggak sekedar jadi anak yang benar, tapi mereka benar-benar dapat mengenal sang kebenaran itu sendiri. Bapak Saudara, pengamsal tadi tidak mengatakan didiklah anak sesuai dengan bakatnya, didiklah anak sesuai dengan kemauannya, atau didiklah anak sesuai dengan apa yang aku anggap benar. Tapi firman Tuhan mengatakan didiklah anak untuk berjalan dalam takut akan Tuhan. Jadi kita harus mendidik anak kita bukan sesuai dengan apa yang dia anggap benar, apa yang dia pikir benar, tetapi sesuai dengan apa yang Tuhan anggap benar, yaitu kebenaran yang Tuhan telah tetapkan. Dan satu pengharapan yang diberikan oleh firman Tuhan kepada kita, ketika kita memberikan pendidikan itu pada anak-anak kita, maka firman Tuhan mengatakan pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Kenapa saya mengatakan ini bukan satu janji, bukan satu jaminan, melainkan suatu pengharapan, Bapak Saudara. Karena saya nggak mau kita jadi salah paham. Jangan salah paham, Bapak Saudara. Ada dari kita mungkin yang merasa, saya sudah mendidik anak saya dengan benar kok. Dari kecil saya ajari dengan baik-baik, dari kecil saya ajarin kecintaan terhadap firman Tuhan. Tapi kok besarnya malah nyimpang. Gimana itu kan itu? Sekali lagi Bapak Saudara, ini bukan janji yang Tuhan berikan, melainkan suatu pengharapan. Karena sekali lagi, ketika kita berbicara tentang iman, keputusan untuk mengikut Tuhan, itu bukan warisan Bapak Saudara. Memang kita mendapatkan pengajaran, mendapatkan pendidikan yang baik, itu warisan dari orang tua kita. Tapi ketika mengambil keputusan, komitmen di dalam iman, itu bukan warisan dari orang tua, tapi keputusan kita pribadi. Dan minggu kemarin kami di Youth sama-sama merenungkan satu hal ini, bahwa iman itu bukan hanya warisan, melainkan satu keputusan yang harus kita ambil. Dan anak-anak kita pun, cucu-cucu kita pun, ketika mereka dewasa nanti, mereka harus mengambil keputusannya sendiri. Maka ini satu pengharapan yang Tuhan berikan, bukan suatu janji. Satu pengharapan bahwa ketika kita berusaha mendidik anak kita di dalam takut akan Tuhan, mendidik anak kita dengan benar, apa yang kita ajarkan itu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Apa yang kita ajarkan itu akan tetap mereka ingat. Tapi sekali lagi, apakah mereka akan mengikutinya atau tidak, itu adalah keputusan mereka masing-masing. Dan tugas kita adalah mendidik, membimbing, dan mengarahkan mereka. Nah, hal itu yang kita bisa pelajari Bapak Saudara di dalam firman Tuhan hari ini adalah bahwa bukan hanya mendidik anak adalah satu hal yang penting, tapi mendidik anak adalah tanggung jawab dari kita sebagai orang tua.
Ada satu miskonsepsi yang seringkali dimiliki oleh orang-orang Kristen. Oh, kalau masalah iman, masalah rohani itu tugasnya yang pertama, tugasnya pendeta sama mbak Tuhan, pokok urusannya orang gereja lah, terserah lah, pokoknya urusan gereja. Yang pertama. Yang kedua, kalau di rumah mendidik anak-anak di dalam iman, mereka tugasnya siapa? Nggak berani jawab Bapak Ibu. Ibu, betul sekali Pak. Ini satu miskonsepsi yang dimiliki oleh kita. Kenapa saya mengatakan miskonsepsi? Karena ini memang salah paham Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan pada kita dalam Ulangan pasal 6 ayat 7-9 secara khusus. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini adalah satu bagian dari Shema Israel yang Tuhan ajarkan kepada umatnya, bangsa Israel. Dan saya mau menunjukkan satu cuplikan video singkat ini. Ini saya ambil dari satu acara TV namanya The Chosen, Bapak Saudara. Ini menceritakan tentang kehidupan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Saudara, kita bisa lihat sama-sama gimana sih gambaran tentang bagaimana orang tua mengajarkan firman Tuhan itu kepada anak-anaknya. Yuk kita lihat bersama-sama. Perhatikan teksnya aja ya Bapak Saudara. Bangsa Israel di zaman itu, mereka terbiasa melakukan seperti ini. Jadi mereka terbiasa melakukan dan mengajarkan bahwa tugas mendidik anak-anak untuk mengenal Tuhan itu yang paling utama adalah tugas para bapak-bapak. Makanya kalau Bapak Ibu sudah lihat di Alkitab, yang sering disebut siapa? Bapak-bapak. Hai bapak-bapak, hai engkau para ayah. Kenapa Bapak Saudara? Karena satu, memang konteksnya pada waktu itu mereka hidup di sebuah zaman patriarkal, di mana laki-laki itu menjadi figur utama. Tapi di dalam konteks patriarkal itu sendiri, ada satu kebenaran firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan. Bahwa Tuhan memang dari awal merancang laki-laki itu sebagai kepala keluarga, laki-laki itu sebagai penanggung jawab utama di dalam iman anak-anak mereka. Karena beberapa waktu ini sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa anak-anak, apalagi anak laki-laki yang tidak punya ayah, entah itu karena ayahnya sudah meninggal ataupun karena sosok ayah itu tidak hadir di dalam kehidupan mereka, seringkali mereka juga susah memandang Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar di dalam kehidupan mereka. Anak laki-laki yang tidak punya sosok ayah di dalam kehidupan mereka, mereka akan susah melihat Allah sebagai Allah Bapa yang mengasihi mereka. Termasuk juga anak-anak perempuan, tapi ini lebih besar dampaknya kepada anak-anak. Dan inilah sebabnya kenapa Tuhan mengajarkan kepada kita para kaum laki-laki bahwa tugas untuk mendidik anak-anak, mengajarkan iman yang benar, mendidik anak di dalam Tuhan, tanggung jawab utamanya adalah kepada kita para pria. Sekali lagi tanggung jawab utama ya Bapak Saudara, bukan tanggung jawab satu-satunya kepada para bapak-bapak. Memang pada akhirnya kita akan tetap bekerja sama dengan pasangan kita, dengan istri kita. Tapi sekali lagi, bapak-bapak, para pria tidak boleh meninggalkan tanggung jawabnya di dalam mendidik anak-anak ini. Dan
Dan inilah satu hal yang penting yang perlu kita lakukan. Hal yang ketiga yang kita akan pelajari adalah secara praktis tentang 3 prinsip mendidik anak di dalam takut akan Tuhan. Saya membuatnya jadi 3 hal, Bapak Saudara. Yang pertama adalah kita akan belajar bagaimana kita mendidik anak itu perlu prinsip kasih yang menuntun. Dan yang kedua adalah keteladanan dalam kemuritan. Dan ketiga adalah komunitas yang membangun. Yang pertama, bagaimana kita mengajarkan kasih yang menuntun. Efesus 6 ayat 4 mengatakan kepada kita, hai bapak-bapak, janganlah membangkitkan amarah anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam didikan dan nasihat Tuhan. Ya, sekali lagi, kita mungkin sebagai orang-orang timur terbiasa mendidik anak kita di dalam disiplin. Kita terbiasa mendidik anak kita dengan cara yang tough, cara yang keras, supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang kuat. Banyak dari kita mendidik dalam disiplin. Didik dengan disiplin adalah satu hal yang baik. Tapi kalau itu tidak diiringi dengan kasih, maka itu akan membuat anak kita hidup dalam satu trauma. Karena itu perlu sekali kita memiliki kasih yang menuntun. Di dalam setiap disiplin yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, perlu sekali kita menunjukkan bahwa di balik disiplin itu ada satu perasaan sayang, satu perasaan kasih yang kita ingin berikan kepada anak-anak kita. Nah, Bapak Saudara, disiplin tanpa kasih akan melahirkan suatu pemberontakan. Tetapi kasih tanpa disiplin akan melahirkan sebuah kekacauan. Jadi anak-anak yang rebel. Karena itu perlu keduanya. Bagaimana kita mendidik anak di dalam kasih yang menuntun di dalam setiap disiplin yang kita ajarkan kepada mereka. Dan inilah yang perlu kita lakukan, Bapak Saudara. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita, terutama di dalam kasih dan menuntun mereka dalam kebenaran itu sendiri. Ada satu pepatah yang mengatakan, jika mencabut rumput jangan sampai ikut tercabut tanamannya. Jika mencabut ilalang atau satu hama tanaman gitu ya, jangan sampai ikut tercabut tanamannya. Ini jadi satu pengingat buat kita. Ketika kita mendidik anak kita, oke, boleh kita mengajarkan disiplin, menunjukkan anak kita mana yang benar, mana yang salah. Tapi jangan sampai ketika kita mengajarkan mereka terlalu tegas, itu membuat anak-anak kita menjadi salah paham. Makanya firman Tuhan tadi mengatakan, hai bapak-bapak, janganlah membangkitkan amarah anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam didikan dan nasihat Tuhan. Audrey Boy dalam bukunya Being God's Woman mengatakan seperti ini. Anak itu akan merasa aman di tengah lingkungan di mana kasih dan kepercayaan itu ditekankan. Sebagaimana kesatuan dan keutuhan kedua orang tua di sekitar anak tersebut bagaikan bangunan sebuah tembok, pengaman untuk melindungi warga tersebut. Jadi penting sekali di dalam setiap didikan yang kita berikan ada kasih dan ada satu rasa kepercayaan, satu trust yang kita berikan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita tuh pengen dipercaya, anak-anak kita nggak mau dianggap khususan sebagai anak-anak kecil. Karena itu mari kita belajar untuk mengajarkan kepada mereka satu kepercayaan yang kita ingin berikan kepada mereka, satu kasih yang kita ingin contohkan agar mereka sendiri juga merasakan. Hal yang kedua, prinsip yang kedua adalah keteladanan dalam kemuritan. Tuhan berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika seorang ingin mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kita sebagai orang-orang anak baptis Mennonite sudah sangat mengenal tentang kemuritan ini. Karena kita punya komitmen kemuritan, Bapak Saudara. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia mengikutinya setiap hari di dalam kehidupan. Dan itu bukan cuma satu mantra yang kita ucapkan setiap minggu, Bapak Saudara. Ini ada satu hal yang harus kita lakukan. Kalau pemuritan itu berbicara bagaimana kita mengajarkan, mendidik anak-anak kita supaya mereka mengenal Tuhan, menjadi murid. Kemuritan berbicara bagaimana kita sendiri menjadi murid-murid Kristus itu sendiri. Banyak gereja-gereja yang menggaungkan penting pemuritan, bagaimana kita memuridkan orang lain. Tapi bagaimana dengan kemuritan itu sendiri? Apakah kita yang sudah mau memuridkan orang lain ini sudah terlebih dahulu menjadi murid-murid Kristus yang sejati? Dan kalau kita tidak menunjukkan keteladanan kita dalam kemuritan kepada anak-anak kita, jangan harap anak-anak kita bisa jadi murid yang bisa mengikuti apa yang Tuhan inginkan kalau kita sendiri masih sering bergumul, bahkan sering jatuh di dalam dosa.
Di dalam Shema Israel tadi, Bapak-Saudara, sebelum memulai suatu perintah tadi, bagaimana Allah menyuruh para orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya. Firman ini, Tuhan ini dimulai dengan satu perintah yang Tuhan berikan kepada orang dewasa, kepada para orang tua. Supaya apa? Seumur hidupmu engkau lebih dulu, seumur hidupmu kamu lebih dulu, dan nantinya juga anak cucumu takut akan Tuhan. Jadi penting sekali bagaimana kita meneladangkan untuk mengikuti mentaati firman Tuhan ini, supaya anak-anak kita pun bisa mengikutinya melalui keteladanan yang kita tunjukkan. Saya akan memberikan 2 contoh nyata yang mungkin kita bisa bisa kita lakukan dalam kehidupan anak-anak kita. God chose me. He knows me. And nothing can take that away from me. I don't need to hurry. I'm not in a rush. You got it. Kira-kira kita pernah nggak melakukan ini pada anak-anak kita? Kalau baca Alkitab bareng, saya yakin seringnya. Tapi yang sebelumnya, ketika kita jalan, terus kita mengingatkan tentang firman Tuhan kepada anak-anak kita, apakah kita sering melakukan ini? Atau jangan ini saya ingatnya aja, kalau yang puji Tuhan saya lagi ingat ya saya ingat ini. Nah, Bapak-Bapak, di dalam skripsi saya yang belajar tentang bagaimana peran orang tua dan peran gereja di dalam memperlengkapi anak-anak untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, ada satu metode yang diajarkan, namanya faith talk dan faith walk. Faith talk itu adalah bagaimana kita berbicara tentang iman bahkan dalam keseharian kita. Dan faith walk itu adalah bagaimana kita punya satu waktu khusus yang bisa dilakukan dengan mungkin jalan bareng sama anak-anak kita. Kalau misalnya anak kita cowok, kita ngopi bareng. Kalau anak kita cewek, mungkin kita temenin dia shopping bareng atau pergi ke mall gitu. Bagaimana dalam keseharian itu pun hal-hal yang kelihatannya biasa dan umum pun kita mengkaitkannya itu dengan kebenaran firman Tuhan. Dan dari hal-hal yang kelihatannya umum dan keseharian itu, kita membawa mereka untuk semakin dekat mengenal Tuhan melalui apa yang mereka lihat dan alami. Nah, kadang ini lupa untuk dilakukan. Karena satu pemahaman yang seringkali dibikin, oh kalau ngomongin tentang iman ya udah kalau di rumah atau kalau di gereja aja gitu. Kalau di tempat umum ngomongin tentang iman tuh kayaknya aneh gitu ya, awkward gitu, canggung gitu. Tapi satu kebiasaan yang baik yang perlu untuk kita terapkan. Dan bagaimana kita mengajarkannya secara berulang-ulang itu satu hal yang penting. Kita aja kalau dikasih tahu belum tentu ingat Bapak. Coba berapa banyak bapak-bapak yang sering diomelin sama pasangannya karena lupa satu hal. Nah itu kita, apalagi anak-anak kita. Nah ini satu hal yang penting untuk kita lakukan. Bagaimana kita berjuang untuk mengajarkan anak-anak kita secara berulang-ulang, supaya mereka bisa benar-benar mengenal, mereka benar-benar bisa hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan yang terakhir, yang juga penting adalah perlunya satu komunitas yang membangun. Ibrani 10 ayat 24-25 firman Tuhan mengatakan pada kita, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita melihat ke dalam gereja kita di KMI Pengharapan. Apakah gereja kita sudah menjadi satu komunitas yang membangun, satu gereja yang bisa Tuhan pakai untuk membawa anak-anak muda semakin dekat dengan Tuhan? Satu problem yang dialami oleh gereja keluarga seperti kita, terkadang karena kita begitu dekat, begitu mengasihi, menyayangi satu sama lain, kadang tanpa sadar kita bisa menyakiti orang-orang lain di sekitar kita. Karena mungkin kita merasa, oh dia udah kayak anakku sendiri, oh dia udah kayak keponakanku sendiri. Tapi kadang kalau nggak sadar, kalau kita nggak jaga mulut kita, bisa jadi apa yang kita katakan tuh menyakiti di orang lain. Dan ini satu hal yang harus kita waspadai, Bapak. Jangan sampai satu hal yang baik ini
karena kita lalai, karena kita tidak sadar, malah menyakiti hati orang-orang lain. Yuk kita belajar sama-sama supaya kita bisa mengajar anak-anak kita, bahkan generasi muda yang ada di gereja ini, menuntun di dalam kasih, mengajarkan mereka di dalam kebenaran, tapi dengan cara yang benar. Jangan sampai kita malah membangkitkan amarah seperti firman Tuhan katakan tadi. Tetapi marilah kita belajar untuk mendidik anak-anak muda kita, supaya mereka mengenal Tuhan, bahkan melalui setiap teladan, setiap perkataan, setiap perbuatan yang kita lakukan. Seorang bapak gereja namanya Chrysostomos mengatakan seperti ini. Keluarga itu dikenal sebagai ecclesia domestica. Ketika kita pulang ke rumah dari gereja, dia mengajarkan satu hal yang cukup ekstrim. Kiranya kita mempersiapkan 2 meja. Satu untuk makanan jasmani, makanan fisik, dan satu untuk firman Tuhan, makanan rohani kita. Di mana para suami atau ayah menyampaikan kembali hal-hal yang dikatakan di gereja. Dan kiranya para istri belajar dan anak-anak mendengar. Para pelayan pun jangan dikecualikan dari pembacaan ini. Jadikanlah rumahmu sebuah gereja kecil, karena kamu bertanggung jawab atas keselamatan anak-anak dan para pelayan. Bapak Saudara, ketika kita pulang dari gereja bukan artinya tugas kita selesai. Jika kita pulang dari gereja, kita kembali ke rumah kehidupan kita masing-masing. Justru di saat itu tugas kita untuk mendidik anak-anak kita di dalam takut akan Tuhan baru benar-benar dimulai. Saudaraku, inti dari mendidik anak dalam takut akan Tuhan bukanlah supaya anak kita jadi anak baik, anak yang sopan atau sukses, melainkan supaya mereka mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Semua pendidikan iman kita mengarahkan supaya mereka mengenal Yesus sang kebenaran sejati itu, supaya kehidupan mereka boleh diubahkan oleh Tuhan Yesus. Karena itu kiranya Tuhan menolong kita semua, agar kita dapat mendidik anak-anak kita bukan sekedar menjadi anak-anak yang berperilaku benar, tetapi menuntun mereka kepada sang kebenaran itu sendiri. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah diberitakan. Ajar kami untuk boleh terus berjuang melakukan yang benar kita. Kami sadar bahwa kami lemah, kami tidak berdaya tanpa Tuhan. Karena itu kiranya Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami, memampukan kami, agar kami boleh mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan pada kami di dalam takut akan Tuhan, supaya nanti mereka pun dapat mengambil keputusan iman di dalam hidup mereka. Mereka mau percaya pada Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami ini, bukan karena luar biasa dan hebatnya parenting yang kami lakukan, didikan yang kami berikan, tapi karena mereka dengan iman, dengan komitmen, dengan keputusan sendiri mau mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa. Amin. Terima kasih untuk Pak Nikolas yang sudah memberikan pada kita firman yang begitu meneguhkan, sekaligus juga menolong kita semua bagaimana kita mendidik anak. Sekali lagi, tidak mudah untuk mendidik anak, bukan berapa susah mengkhotbah lagi, tetapi banyak hal yang terjadi realitasnya itu begitu susahnya. Saya berikan satu contoh aja, misalnya kalau kita punya anak dan 3 kelas, biasanya kita langsung responnya marah ketika lihat raportnya dan 3 kelas marah sekali. Apakah itu respon yang tepat? Saya pikir kurang. Tetapi kita bisa melakukan segala sesuatu. Kalau kita hanya nggak naik kelas atau tinggal kelas kita marah, ya siapa yang mau anaknya juga nggak mau tinggal kelas gitu kan. Dan sekali lagi kita diajarkan tadi oleh Pak Nikolas ada 3K ya, Bapak Ibu ingat-ingat. Nanti bisa lihat lagi di di videonya di YouTube-nya supaya kita terus belajar gitu ya. Nah, hari ini hari yang luar biasa karena ada 2 anak yang akan diserahkan, bisa maju ke depan untuk Pak Lanfi dan keluarga, Pak Jeremia dan keluarga. Ya kita bersyukur istimewa karena setiap kita yang dipercaya oleh Tuhan untuk mendapatkan berkat jadi anak atau anak-anak, sekaligus kita juga dipercaya oleh Tuhan untuk mendidik mereka. Hari ini sesuatu yang istimewa karena di GKMI ada yang disebut dengan penyerahan anak.
Kenapa sih penyerahan anak, Bapak Ibu sekalian? Karena pertama, GKMI, sebelum GKMI tidak mengenal baptisan anak ataupun juga baptisan dewasa. Jadi kalau sudah dewasa umurnya cukup dibaptis, tidak. Tetapi kita adalah baptisan apa, Bapak sekalian? Sekaligus dipelajari kita semua, orang percaya. Kalau orang itu percaya, barulah dibaptis. Nah, anak-anak ini kan perlu bertumbuh berkembang. Ditanya aja mereka nggak tahu gitu, suka ketawa-ketawa kita udah senang. Percaya bagaimana? Enggak. Nah, ketika ada bagian yang kita harus tanggung jawab, yaitu tentang karena ada yang beranggapan bahwa baptisan tak perlu, kita tidak. Nah, inilah menjembatani sekaligus menjadi tanggung jawab dari orang tua. Ada penyerahan anak. Sekali lagi ini bukan baptisan anak, tetapi penyerahan anak. Jadi tadi tanggung jawab kepada orang tua untuk mendidik mereka di dalam Tuhan dan mengantar mereka sampai dengan baptisan daripada mereka. Jadi bukan hal yang mudah. Sekaligusnya hal yang istimewa karena saya melayani cucu saya sendiri, ya. Iya. Agak deg-degan juga gitu ya. Tidak biasa aja. Jadi bukan berarti Abigail nggak deg-degan juga, tetapi karena ini istimewa dan cucu saya juga ada deg-degan ya. Ya silakan maju ke depan, ini orang tua dan juga anak di bawah. Ya kakaknya boleh ikut juga gitu ya. Ke depan aja. Naik. Bapak sekalian, saya kasih disclaimer dulu. Ini bukan settingan untuk penyerahan anak ya, tetapi sisa kemarin gitu ya, sisa kemarin yang menikah daripada kita angkat-angkat susah, ya udahlah ini bonus sih. Iya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pada hari ini di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaatnya, saudara-saudara akan menyerahkan anak saudara kepada Tuhan. Keyakinan dan pernyataan saudara adalah benar dan mulia. Sebagaimana Maria dan Yusuf menyerahkan bayi Yesus kepada Simeon dan Hana di bait Allah, demikianlah pula kita, karena Tuhan mempunyai tujuan atas hidup anak-anak ini, yaitu untuk menjadi berkat yang besar dan saluran bagi kemajuan pekerjaan Tuhan. Sekarang waktunya untuk menyatakan kemauan dan tekad hati saudara-saudara atas panggilan Tuhan untuk mendidik dan mengasuh anak-anak ini pada jalan Tuhan. Teladan saudara-saudara sebagai orang tua sangatlah penting. Saya akan bertanya tentang janji kesanggupan daripada saudara-saudara. Apabila setuju, jawablah iya, saya bersedia. Kalau tidak, jawab tidak dan langsung balik ke tempat duduk ya. Iya kan, itu kan nggak bersedia gitu ya. Kalau bersedia jawabnya iya, saya bersedia. Jadi masing-masing orang tua jawab ya, jangan diwakili oleh ayahnya saja, tapi ini tanggung jawab daripada orang tua, ayah dan ibu. Yang pertama, apakah saudara-saudara sebagai orang tua bersedia dengan sepenuh hati menyerahkan anak-anak ini ke dalam rancangan Tuhan atas hidupnya? Bagaimana jawab saudara? Ya, saya bersedia. Oke, jadi nggak jadi balik ya. Yang kedua, apakah saudara-saudara sebagai orang tua bersedia mengayomi anak-anak yang adalah buah cinta kasih dalam keluarga? Bagaimana jawab saudara? Ya, kita mendengar ya, masih ada 98 pertanyaan lagi. Yang terakhir ya. Yang ketiga, apakah saudara-saudara sebagai orang tua bersedia menjadi teladan dalam iman serta membimbing mereka sampai pada pengakuan percaya dan baptis? Bagaimana jawab saudara? Ya, kita sudah mendengar daripada janji dari sanggupan orang tua. Kita akan bersama-sama melakukan penyerahan anak ini. Sebelumnya kita naikkan satu pujian. Kudoakan kau pakai D yang ada besar ya.
Kalau mau foto silahkan ambil posisi yang bagus. Lihat Opa ya. Abigail Jocelyn Lawrence, atas janji dan kesanggupan daripada kedua orang tuamu, saya selaku hamba Tuhan di hadapan Allah dan jemaatnya menyerahkan engkau kepada Tuhan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kiranya Abigail boleh bertumbuh menjadi perempuan yang bijaksana. Itulah namamu, Abigail. Perempuan yang cantik, perempuan yang cerdas, dan perempuan yang takut akan Tuhan. Turutilah kedua orang tuamu, dan kiranya berkat Tuhan menyertai Abigail. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat ya, Amin. Ya, ini pokoknya cantik banget ya. Ini saya deg-degan karena salah nyebut nama, repot ini saya ya. Iya, lihat apa ya? Iya, lagi nangis. Jack Paul Pasaribu, atas janji dan kesanggupan daripada kedua orang tuamu, saya selaku hamba Tuhan di hadapan Allah dan jemaatnya menyerahkan engkau kepada Tuhan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kiranya engkau bertumbuh seperti orang yang mempunyai hikmat dan bijaksana, dan kiranya engkau juga dipakai Tuhan untuk terus mengabarkan Injil. Berkat-berkat yang terbaik dilimpahkan bagi Jack. Biarlah engkau juga bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan turut pada orang tua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap berdiri. Sekali lagi kita berdoa dan bersyukur untuk hari ini ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba telah menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan. Kami semua menaikkan syukur atas karya Tuhan dalam hati para orang tua. Kami bersyukur atas peristiwa iman hari ini. Kiranya berkat dari Yesus Kristus Sang Putra memberimu kesabaran, keteguhan hati, dan cinta kasih pada anak yang dipercayakan pada kalian sebagai orang tua. Amin. Majelis akan menyerahkan sertifikat anak. Silahkan di majelis. Boleh tepuk tangan nggak apa-apa? Tangan. Ya, selamat pada Bapak Arifin Lawrence dan keluarga. Abigail, aku tenang sekali gitu ya. Selamat juga kepada Bapak Ibu Zenia Immanuel Pasaribu dan berkati ya. Silakan kembali ke depan. Nanti kalau mau foto setelah selesai ya. Ya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita bersyukur untuk hari ini. Karena ada dua anak diserahkan. Dan kiranya seperti tadi disampaikan, bahwasanya orang tua bertugas dan bertanggung jawab untuk menuntun mereka sampai dengan iman percaya mereka dan sampai pada baptis. Nah, apa yang kita lakukan tiap-tiap hari Minggu dan kita tiap-tiap minggu terakhir di tiap bulan, kita juga akan mendoakan untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan Oktober. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 31 Oktober ada 21 orang. Saya akan panggil, silahkan berdiri. Percayalah ini sudah diganti kayunya dan sudah kuat gitu ya. Bagian ini aman, lebih aman ya. Yang pertama Bapak Stephen David Kristano tanggal 3 Oktober. Kemudian tanggal 4 Ibu Bunga Liana Podesta. Pak Stephen hadir? Ya, silahkan masuk maju ya. Tanggal 6 Ibu Suratni. Tanggal 8 Oktober Bapak Jeremia Immanuel Pasaribu. Tanggal 9 Saudara Harisan Wijaya.
Tanggal 10 ada 3 orang, Ibu Sunaryati, Bapak Syok Alef, dan juga Ananda Miska Adeline Setiawan. Silakan yang hadir langsung maju ke depan. Kemudian tanggal 12 ada 2 orang, Bapak Heri Susanto dan Bapak Yunus. Tanggal 14 ada Bapak Julius Budi, tanggal 15 ada Ibu Nurti Manurung, dan juga Bapak Erwin Edi Rosa Manurung. Kemudian tanggal 16 Bapak Andi Cahyono, tanggal 17 ada 2 orang, Bapak Herbert Santoso dan Saudari Michelle Alisiana Manurung. Tanggal 20 ada 2 orang, Saudara Octavian Suseno dan Saudara Narendra Yogaswara. Tanggal 24 ada 2 orang juga, Ibu Kartika Puspasari dan juga Ananda Melati Alisiana Manurung. Dan tanggal 27 besok hari yaitu Saudara Adi Santoso. Ya, tidak semua hadir karena hanya juga yang berhalangan. Ya Bapak sekalian, ulang tahun bukan hanya soal pertambahan usia, tetapi kita melihat sepanjang setahun berlalu ada penyertaan Tuhan yang ada di dalam setiap kehidupan kita, dan kiranya Tuhan terus memberkati kita semua. Saya akan berdoa, Bapak Ibu juga bisa ikut mendukung di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk hari ini Engkau ingatkan pada kami semua, Tuhan tidak pernah tidur, karena Tuhan selalu menjaga kami. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam penjagaanmu, Engkau bukan hanya melihat saja, tetapi Engkau benar-benar hadir, menyertai, menuntun, dan memberkati setiap kami. Kalau saudara-saudara kami 21 saudara kami berulang tahun di bulan Oktober, itu karena berkat Tuhan. Sesuatu yang istimewa ditambahkan kepada kami semua, karena Tuhan yang memberikan kehidupan itu, mengizinkan kami untuk terus menghirup nafas hari demi hari. Kiranya berkat teristimewa terbesar Tuhan limpahkan bagi setiap saudara kami, baik di dalam kesehatan mereka, rumah tangga mereka, keluarga mereka, dan juga pekerjaan mereka. Firman Tuhan berkata, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bila firman itu juga tinggal tetap bagi setiap mereka. Firman yang hidup seperti janji Tuhan kepada setiap kami. Kiranya penyertaan Tuhan selalu ada dan menopang mereka, juga mulai hari ini sampai dengan besok melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik. Biarlah di dalam nama-Mu kami memuji Engkau, Allah yang memberi kehidupan, Allah yang memeliharakan kami, dan Allah yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat ulang tahun Bapak Ibu, saudara-saudari, Tuhan memberkati ya. Silakan duduk kembali, boleh salam-salaman ulang tahun ya. Iya, tadi saya nggak panggil ya, sekalian barangkali ada yang lewat ulang tahun bulan Oktober ya. Apakah ada yang nggak saya panggil namanya ulang tahun di bulan Oktober? Ada ya, syukur ya. Ya, kemudian berikutnya saya akan panggil untuk yang berulang tahun pernikahan. Ada 3 pasangan. Tanggal 2 Oktober Bapak dan Ibu Dwi Narwanto. Tanggal 11 Oktober Bapak dan Ibu Junaidi Budiono. Tanggal 19 Oktober Bapak dan Ibu Edo Cahyanto. Silakan maju depan. Iya, saya akan berdoa untuk Bapak Ibu semua. Tapi Bapak Ibu sebagai suami istri jangan diam, jangan besar-besar. Peluklah istrinya, gitu ya, pasangannya. Pak Jun kan tidak sedang memimpin kur ya, dipeluk aja istrinya, tangannya masih bebas gitu ya. Kayak malu-malu Pak Jun. Seperti Pak Jun aja. Ya, kita berdoa ya untuk saudara kita yang berulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus, kami bersyukur
hari ini kami diingatkan akan Tuhan yang sungguh mengasihi kami. Kalau Engkau memberkati pernikahan kami percaya itu bukan hanya karena semata-mata usaha kami, tetapi ada pimpinan Tuhan, ada kasih Tuhan yang mengupayakan kami untuk kami belajar mengasihi seperti Tuhan mengasihi kami. Engkau yang mempertemukan kami dengan pasangan kami bukan kebetulan, tetapi Engkau mempertemukan kami di dalam rencana Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan terus mengasihi kami berdua boleh ada, dan kami boleh berdua menghirup nafas bersama-sama sebagai satu keluarga. Itu sungguh berkat Tuhan. Kayak Tuhan terus memimpin kami semua, khususnya untuk 3 pasangan yang berulang tahun pada saat ini. Musim demi musim kehidupan Tuhan sudah menuntun, dan kami boleh melaluinya. Dan kami menyerahkan untuk musim demi musim kehidupan berikutnya. Kayaknya Tuhan yang sama, yang terus menggandeng kami, menopang kami, dan memberkati kami. Bila rumah tangga kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan. Memberkati untuk anak-anak yang Tuhan percayakan pada kami. Biarlah kami seperti firman pada saat ini, untuk kami bertanggung jawab mendidik mereka. Kami lakukan bagian kami. Dan kiranya Tuhan juga memberkati untuk anak-anak kami. Mereka boleh mendapatkan pasangan-pasangan yang tepat, orang-orang yang takut akan Tuhan, dan juga memberkati pekerjaan mereka, masa depan mereka. Begitupun juga dengan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Beri kami kesehatan yang terbaik yang Tuhan limpahkan bagi kami waktu demi waktu. Firman Tuhan berkata, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kiranya kasih dan setia itu mengiringi perjalanan rumah tangga kami, mengiringi perjalanan cinta kasih kami dalam kami mengarungi lautan kehidupan, dan Tuhan sebagai jurumudi pernikahan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik. Dan bila Engkau terus menggandeng kami, menopang kami di dalam kami melangkah bersama sebagai satu keluarga, satu rumah tangga di dalam Tuhan. Jaga kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat ulang tahun pernikahan Bapak Ibu, saudara-saudara. Jangan turun dulu karena ada bonus ya. Iya. Jangan lupa datang Pak Sutri ya. Pesannya Pak Sutri seperti itu ya. Ya, saya serahkan pada Pak Anton dan keluarga. Terima kasih untuk pelayanan Pendeta Muda Nico dan juga Pendeta Edi. Dan kita bersyukur ada anak-anak yang diserahkan pada Tuhan, biarlah itu menjadi apa istilahnya ya, menjadi kekuatan kita dalam memahami masa depan. Dan para orang tua diharapkan untuk senantiasa menceritakan tentang kebaikan Tuhan dan memastikan mereka untuk senantiasa takut di dalam Tuhan. Siapa yang tahu besok akan terjadi apa? Tidak tahu ya, saya juga nggak tahu gitu. Kita punya visi, kita punya mimpi, baik untuk 1 hari, 2 hari, 5 tahun, dan seterusnya. Tapi seringkali masih menjadi misteri dalam kehidupan kita apa yang akan terjadi. Dan biarlah Tuhan yang menjadi visi kita, without my vision gitu ya. Kita nyanyikan, jadilah penglihatanku.
jemaat untuk semua berdiri. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, mari kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuliaan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali Dia membuktinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, kalian bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala badan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk mengambil waktu teduh. Tuhan berkati.